Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 1970065161134. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengembangan sistem informasi yang ada 5 soal. Yang pertama itu, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Oke, di sini tuh saya mengambil aplikasi Maxim. Jadi, Maxim adalah layanan order transportasi online bertaraf internasional, membantu para penumpang dan para pengemudi menemukan satu sama lain. Maxim merupakan perusahaan asal Rusia yang sudah berdiri sejak tahun 2003. Sejarah perusahaan itu dimulai dari sebuah layanan aplikasi taksi di kota Chandisk yang terletak di pegunungan Ural, Rusia. Maxim menyediakan dua pilihan tarif kepada para penggunanya, yaitu yang pertama ekonomi, yang tarifnya terjangkau, dan yang kedua comfort, yang mengutamakan kenyamanannya. Selain itu, Maxim juga menawarkan metode pembayaran tunai maupun non-tunai. Adapun proses SDLC pembuatan software aplikasi Maxim. Yang pertama itu planning. Pada tahap ini, kita akan melakukan perencanaan pembuatan software tersebut dengan melakukan brainstorming ide berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh end user. Bagaimana kita menciptakan beberapa planning dan menentukan solusi paling efektif dan efisien untuk diterapkan. Yang kedua itu ada analis recruitment. Proses ini membutuhkan komunikasi antara developer dan user untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi, mulai dari rekrutmen perangkat device yang digunakan, fitur apa saja yang perlu diterapkan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan kebutuhan software. Cara yang dilakukan umumnya dengan melakukan survei hingga diskusi langsung dengan end user. Yang ketiga itu ada design and prototype. Penentuan desain sangat berperan dalam tahap ini. Tahap ini menggunakan UI UX, di mana keduanya saling berkolaborasi untuk merancang bagaimana software dapat berinteraksi dengan maksimal dengan end user. Analisa dari sisi pengguna dan UI designer akan membuat prototipe yang memungkinkan akan dapat mudah dipahami oleh end user dan juga diterapkan oleh engineer. Yang keempat itu ada software development. Setelah proses riset lapangan selesai, maka mulailah ke tahap pengembangan software oleh engineer. Pada tahap ini, software dikembangkan oleh front end sebagai pembuat program untuk tampilan software dan back end yang bertugas membuat program untuk proses pemindahan data hingga keamanan softwarenya. Yang kelima itu ada testing. Software yang telah dibuat akan diuji dan dievaluasi, mulai dari kecocokan fiturnya yang telah ditentukan, ketahanan sistem, dan device-nya, hingga tingkat kelayakan dalam penerapan softwarenya. Yang keenam itu ada maintenance dan update. SDLC tidak akan berakhir saat software diluncurkan. Proses ini akan terus berjalan, perawatan, perbaikan, hingga pembaruan masih harus terus dilakukan untuk kelangsungan hidup software yang telah dikembangkan agar pengguna tidak bosan pada aplikasi tersebut. Soal kedua itu ada berikan contoh real rencana implementasi sistem. Jadi rencana implementasi berfungsi untuk mengolah proses implementasi perangkat lunak baru atau pembaruan dengan benar. Di sini saya mengambil contoh kasus implementasi sistem. Di sebuah perusahaan A mengadakan pelatihan khusus untuk menginput data keuangan agar perusahaan itu menjadi perusahaan dengan akses komputerisasi penuh. Komputerisasi penuh di sini adalah agar setiap karyawan kerja menggunakan komputer sehingga tidak perlu mencatat data keuangan seperti jurnal hingga laporan keuangan secara manual. Dalam pelatihan itu diperlukan perangkat lunak, proses keuangan di mana meliputi penginputan, perhitungan, serta pengoutputan data keuangan. Soal ketiga itu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedur untuk peningkatan maintainability yang pertama itu adalah
menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua itu menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Kelima, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Lalu menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache and CMS Change Management System. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Real-time processing adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat hingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu relatif sama. Sedangkan online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang manual merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdatekan ke data induknya. Oke, di sini saya ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama itu online processing, waktu pengolahan data. Pada pemrosesan secara online, waktu pengolahan datanya terdapat delay karena adanya pengantrian data. Sedangkan real time, waktu pengolahan datanya cepat. Oke, nomor 2. Selanjutnya itu ada online processing dapat mengolah data secara direct akses secara langsung. Proses online bisa mengolah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan real time hanya dapat mengolah data secara langsung. Selanjutnya ada online processing biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan penggunaan software ini. Software Capability Material Method. Yang pertama itu ada untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu ada untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Yang keempat itu sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibanding perusahaan pesaingnya. Oke, sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.